Saya hormati Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah, Bapak Sekretaris Dinas, Bapak Kepala Bidang Pembinaan SMA yang hadir secara luring bersama kami di ruang sidang, Bapak Kepala Bidang Pembinaan SMK berhalangan hadir, dan pada siang hari ini kita mengundang Bapak Ibu semuanya, Kepala Cabang Dinas Pendidikan wilayah 1 sampai dengan wilayah 13 dan Kepala Satuan Pendidikan Negeri, baik SMA, SMK maupun SLB. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, sebelum kita mulai, saya ingin memastikan dulu, ada berapa partisipan, Mas? 600 kurang. Ya, mungkin masih ada beberapa yang belum bergabung. Kami mohon pada Ketua MKKS untuk bisa mengingatkan di grup agar semua kepala SMA, SMK, SLB negeri bisa segera bergabung pada pertemuan Zoom meeting pada siang hari ini. Karena jumlahnya kan SMK ini ada 204, 238, SMK itu SMA 362, 65 sekarang 65 dengan yang baru, SLB ada 42, sehingga lebih dari 600. Sementara sekarang tepatnya berapa? 604 sudah bergabung. Tentu bersama kami juga terhitung di angka itu. Bapak Ibu yang saya hormati, mengawali pertemuan kita pada siang hari ini, mari tidak lupa kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa Allah SWT, dan atas karunia-Nya kita di siang hari ini bisa bertemu melalui pertemuan maya dalam kondisi sehat. Bapak Ibu yang saya hormati, telah beberapa kali kami di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah melakukan rapat koordinasi dengan berbagai OPD dan juga dari unsur masyarakat terkait dengan pelaksanaan pembelajaran di luar kelas atau di luar sekolah yang biasa kita sebut sebagai outing class. Nah, oleh karena itu, sebagai upaya memberikan pengalaman yang baik kepada para siswa di dalam belajar untuk mendapatkan pengetahuan secara langsung, bentuk outing class ini adalah salah satu bentuk pembelajaran yang memungkinkan untuk dilaksanakan dalam rangka untuk memberikan penguatan pengetahuan yang bisa dilakukan secara langsung kepada objek. Bapak Ibu yang saya hormati, berikutnya saya akan share screen, mudah-mudahan slide kami nanti bisa terbaca dengan jelas kepada Bapak Ibu semuanya yang ada di ujung. Jadi pada kesempatan ini kami akan melakukan sosialisasi terkait dengan pelaksanaan outing class berupa juknis outing class untuk SMA, SMK, dan SLB negeri di wilayah Provinsi Jawa Tengah. Jadi Mas, silahkan di-share Mas. Nah, baik Bapak Ibu, kita bahas satu persatu, slide demi slide. Next slide Mas, yang kedua. Nah, Bapak Ibu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah
ini mengeluarkan surat edaran nomor 400.3.8.1 garis miring 09303 tertanggal 1 September 2025 tentang pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran di luar lingkungan kelas garis miring sekolah atau kita sebut sebagai outing kelas pada satuan pendidikan SMA, SMK, dan SLB di Provinsi Jawa Tengah. Menindaklanjuti surat edaran Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah nomor tanggal 3 Juni 2024 nomor 421.7 garis miring 0004.019 tentang penyelenggaraan kegiatan pembelajaran di luar lingkungan sekolah atau outing kelas pada satuan pendidikan SMA, SMK, dan SLB di Provinsi Jawa Tengah disampaikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, outing kelas merupakan suatu metode pembelajaran di luar ruang kelas atau sekolah yang diarahkan untuk meningkatkan proses pembelajaran yang lebih bermakna guna memajukan 3 elemen pembelajaran anak, yaitu afektif, kognitif, dan psikomotor. Kedua, kegiatan outing kelas pada satuan pendidikan tidak bersifat wajib dan dalam hal satuan pendidikan akan menyelenggarakan kegiatan outing kelas, maka satuan pendidikan wajib mempersiapkan kegiatan outing kelas secara cermat dengan memedomani ketentuan sebagaimana tersebut pada lampiran surat edaran ini. 3. Menjamin efektivitas pelaksanaan ketentuan surat edaran ini, Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah diminta melakukan pengawasan, monitoring, dan evaluasi pada satuan pendidikan yang mempersiapkan penyelenggaraan outing kelas dan melaporkan hasilnya kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah pada kesempatan pertama. Demikian untuk dipedomani dan dilaksanakan sebagaimana mestinya. Nah, Bapak Ibu, jadi per tanggal 1 September 2025 ini surat edaran sudah diterbitkan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah dan tembusan disampaikan kepada yang terhormat Gubernur Jawa Tengah dan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah. Next, Mas. Bapak Ibu, kami sampaikan terlebih dahulu beberapa poin terkait dengan outing class. Outing class dimaknai sebagai pembelajaran di luar kelas atau sekolah adalah satu metode pembelajaran di ruang kelas yang diarahkan untuk meningkatkan proses pembelajaran yang lebih bermakna guna memajukan 3 elemen pembelajaran anak, yaitu aspek afektif, kognitif, dan psikomotor. Kebijakan ini merupakan salah satu upaya pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk mendukung sukses pencanangan Gerakan Bangga Berwisata di Indonesia, GBBI, Gerakan Bangga Berwisata di Indonesia. Outing kelas bukan sebagai aktivitas wisata, namun merupakan aktivitas pembelajaran guna memberikan ruang yang lebih luas kepada murid untuk untuk mengasah kemampuan berpikir atau logika bagi murid dalam memadankan hasil pembelajaran teori dengan praktek-praktek dalam kehidupan nyata. Outing class dapat dimaknai bahwa
Outing class adalah pembelajaran di ruang laboratorium kehidupan, sehingga kegiatan pembelajaran di luar kelas atau sekolah harus berkesesuaian dan memberikan penguatan atas materi mata pelajaran yang berkenaan. Bapak Ibu, maksud, tujuan, dan manfaat outing class. Maksud outing class adalah mendorong terwujudnya iklim pembelajaran yang terbuka melalui pendekatan pembelajaran pada kehidupan nyata. Tujuannya yang pertama, pengenalan ragam budaya dan keunggulan daerah untuk peningkatan kualitas pembelajaran. Yang kedua, mendorong murid termotivasi mengikuti studi lanjut di jenjang pendidikan tinggi. Yang ketiga, penguatan implementasi metode pembelajaran mendalam. Yang keempat, mendorong peningkatan partisipasi sekolah dalam pertumbuhan ekonomi, sektor pariwisata, dan industri kreatif pendukungnya. Sedangkan manfaatnya, yang pertama, sebagai wahana pembelajaran untuk mendorong murid menghargai dan menghormati dirinya sendiri dan orang lain, menghargai sebuah perbedaan yang bermuara pada terbentuknya kepribadian yang baik, sehingga dapat belajar menghormati kehidupan. Yang kedua, mendorong murid memiliki kemampuan untuk belajar dengan menyenangkan, sehingga murid akan terus termotivasi dan bersemangat untuk melakukan segala kegiatan. Manfaat yang ketiga, untuk mengembangkan independensi murid untuk melaksanakan berbagai kegiatan dengan mengoptimalkan potensi dirinya, sehingga dapat mencapai hasil yang optimal. Yang keempat, untuk mengembangkan sikap peka dan empati kepada perasaan orang lain karena kegiatan ini dijalankan secara berkelompok. Yang kelima, untuk mendorong cara belajar yang efektif dan kreatif karena murid secara langsung mengaplikasikan metode pembelajaran yang efektif, efisien, dan kreatif dalam kehidupan sehari-hari. Yang keenam, sebagai sarana untuk membentuk karakter dan kepribadian yang baik pada murid. Dan yang ketujuh, untuk memberikan motivasi kepada murid agar dapat memahami berbagai nilai positif melalui contoh-contoh nyata yang ada dalam kegiatan yang dilakukan. Bapak Ibu, terkait dengan penyelenggaraan outing class ini, ada beberapa prinsip yang harus kita pedomani, yaitu yang pertama adalah prinsip musyawarah. Penyelenggaraan kegiatan outing class didasarkan atas kesepakatan yang dilaksanakan melalui musyawarah antara satuan pendidikan, komite sekolah, murid, serta orang tua murid atau wali murid. Ini prinsip musyawarah. Yang kedua adalah prinsip efisiensi. Penyelenggaraan pembiayaan kegiatan outing class harus dirancang secara efisien dan memastikan tidak adanya pembiayaan yang tidak sesuai. Ini prinsip efisiensi. Berikutnya adalah prinsip transparansi. Pengelolaan anggaran outing class dilakukan dengan memenuhi asas kepatutan dan tata kelola yang baik, sehingga dapat diaudit atas dasar standar audit yang wajar tanpa pengecualian, dan dapat dipertanggungjawabkan secara transparan kepada pemangku kepentingan pendidikan. Berikutnya adalah prinsip akuntabilitas. Pengelolaan anggaran outing class dilakukan dengan memberikan pertanggungjawaban atas kegiatan yang dijalankan oleh satuan pendidikan kepada berbagai pihak terkait.
Sehingga dengan demikian akuntabilitas ini bisa terwujud dengan baik. Nah, berikutnya Bapak Ibu terkait dengan tahapan-tahapan terkait dengan kegiatan outing class ini, tentu yang pertama adalah tahap perencanaan. Perencanaan outing class telah diselesaikan paling lambat 3 bulan sebelum pelaksanaan dan disusun dalam bentuk proposal untuk memperoleh pengesahan atau persetujuan dari berbagai pihak terkait. Jadi di sini satuan pendidikan masih harus menyusun proposal, kemudian paling lambat 3 bulan sebelum pelaksanaan itu sudah fix. Nah, proposal yang disusun untuk kegiatan outing class ini sekurang-kurangnya berisi tentang latar belakang, tujuan, hasil yang diharapkan, waktu pelaksanaan, objek kunjungan, jumlah peserta, jumlah pendamping, kemudian sumber pembiayaan, dukungan perizinan, berita acara rapat persiapan, berita acara tata cara penyediaan pembiayaan, fakta integritas, dan lain-lain yang bersesuaian bisa ditambahkan. Berikutnya adalah penetapan tema. Satuan pendidikan wajib menetapkan tema penyelenggaraan outing class yang berkesesuaian dengan mata pelajaran yang memerlukan dukungan penguatan pembelajaran melalui kegiatan outing class. Tema yang ditetapkan memiliki korelasi dengan objek atau sasaran yang akan menjadi pelaksanaan kegiatan. Itu kata yangnya bisa dikurangi, Mas. Kemudian berikutnya terkait dengan pembiayaan dan perizinan. Pembiayaan ditanggung bersama dengan prinsip pembiayaan ditanggung bersama dengan mengembangkan prinsip kegotong royongan dan memberikan kemudahan bagi murid dari keluarga kurang mampu, serta diselenggarakan secara transparan dan akuntabel sesuai prinsip yang tadi kami sampaikan. Biaya bagi pendamping kegiatan tidak boleh dibebankan pada anggaran yang dihimpun dari murid atau orang tua murid atau wali murid. Jadi biaya pendamping ini harus dianggarkan dari anggaran sekolah ya, tidak boleh dibebankan pada dana yang dihimpun dari orang tua murid. Sesuai dengan tata kelola keuangan. Perizinan yang pertama dipastikan mendapat izin dari orang tua atau wali murid yang akan mengikuti kegiatan outing class. Yang kedua, izin dari komite sekolah. Yang ketiga, izin dari pengawas pembina satuan pendidikan. Yang keempat, izin dari pemangku kewenangan atas trayek sarana transportasi. Armada transportasi memiliki izin penyediaan angkutan wisata. Kemudian izin dari penyelenggara lokasi outing class, misalnya museum, perguruan tinggi, atau tempat-tempat lain yang menjadi objek sasaran outing class. Kemudian izin lain yang bersesuaian dengan kegiatan. Tentu ada hal-hal teknis yang juga dipersyaratkan dalam hal ini. Kemudian persetujuan atas usulan penyelenggaraan outing class yang diajukan oleh satuan pendidikan akan dilakukan penelitian oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah melalui cabang Dinas Pendidikan wilayah masing-masing. Berdasarkan hasil penelitian, cabang Dinas Pendidikan wilayah menerbitkan persetujuan atau penolakan atas rencana penyelenggaraan outing class yang diajukan oleh satuan pendidikan. Yang ketiga, cabang Dinas Pendidikan wilayah dapat membentuk tim penelitian
usulan kegiatan outing class dengan pelibatan pemangku kepentingan di tingkat wilayah. Jadi kewenangan yang diberikan, cabang dinas dapat membentuk tim. Kemudian mitigasi risiko. Satuan pendidikan wajib melengkapi dukungan jaminan keselamatan berupa armada transportasi yang telah memenuhi persyaratan layak jalan, dibuktikan dengan surat keterangan dari OPD yang berwenang. Yang kedua, pengemudi moda transportasi telah dilakukan tes bebas narkoba. Yang ketiga, lokasi outing class memiliki standar prosedur keamanan. Mengingat dalam jumlah banyak pesertanya, maka prosedur pengamanan ini menjadi penting. Lain-lain, penyelenggaraan outing class tidak bersifat wajib dan tidak mempengaruhi penilaian hasil belajar bagi murid, serta tidak dikaitkan dengan kenaikan kelas dan atau kelulusan murid. Yang berikutnya, murid yang tidak mengikuti kegiatan outing class diberikan penugasan lain yang sesuai. Karena prinsipnya adalah prinsip untuk penguatan pembelajaran. Ketiga, penyelenggaraan outing class tidak berdampak pada pengurangan jumlah jam belajar minimal dalam setiap semester atau dalam setiap tahun sebagai mana yang telah ditetapkan dalam Kaldik ini ya. Nah, kemudian dari sisi pelaksanaan, Bapak Ibu. Jadwal kegiatan. Penyelenggaraan outing class dengan pembiayaan yang bersumber dari orang tua atau wali murid hanya boleh dilaksanakan 1 kali dalam 1 tahun. Yang kedua, outing class yang memerlukan waktu khusus di luar jam pembelajaran dilarang dilaksanakan oleh murid pada kelas terakhir dan baru dapat melaksanakan outing class di luar jam pembelajaran dalam waktu setelah seluruh proses pembelajaran untuk persyaratan kelulusan terpenuhi. Ini kalimatnya saya ulangi Bapak Ibu. Outing class yang memerlukan waktu khusus di luar jam pembelajaran dilarang dilaksanakan oleh murid pada kelas akhir dan baru dapat melaksanakan outing class di luar jam pembelajaran dalam waktu setelah seluruh proses pembelajaran untuk persyaratan kelulusan terpenuhi. Ini artinya tidak boleh dikaitkan dengan persyaratan kelulusan, kurang lebih seperti itu. Yang ketiga, jadwal penyelenggaraan outing class tidak boleh mengurangi jumlah jam pembelajaran minimalnya. Yang keempat, jadwal penyelenggaraan outing class mempertimbangkan kondisi cuaca. Yang kelima, penyelenggaraan outing class dengan sasaran di luar kabupaten kota tempat kedudukan satuan pendidikan diizinkan paling lama 3 kali 24 jam. Dan yang keenam, jadwal disusun secara detail dan dilengkapi dengan tujuan yang ingin dicapai pada setiap aktivitas. Berikutnya berkaitan dengan pendamping kegiatan. Penyelenggaraan outing class wajib memperoleh pendampingan dari guru pengampu yang sesuai dengan tema pembelajaran dan guru pendamping lain dengan rasio paling banyak 1:20. Kedua, satuan pendidikan dapat menetapkan pendamping selain guru, yaitu dari tenaga kependidikan, komite sekolah, dan atau orang tua murid. Yang ketiga, guna keberhasilan penyelenggaraan outing class, khususnya yang terkait dengan substansi pembelajaran yang ingin dicapai, maka satuan pendidikan dapat memberikan pendampingan dari narasumber ahli sesuai dengan tema kegiatan.
Ini biasanya di lokasi tujuan itu tersedia narasumber ahli. Daerah tujuan meliputi wilayah Provinsi Jawa Tengah dan daerah istimewa Yogyakarta. Jadi outing class ini diselenggarakan dalam wilayah Jateng dan DIY. Tugas dan tanggung jawab. Satuan pendidikan wajib melengkapi dukungan jaminan keselamatan berupa armada transportasi yang telah memenuhi persyaratan layak jalan dibuktikan dengan surat keterangan dari OPD berwenang. Pengemudi moda transportasi telah dilakukan tes bebas narkoba. Lokasi outing class memiliki standar prosedur keamanan. Ini dipastikan oleh setingkat satuan pendidikan. Kemudian di cabang dinas, kajian proposal berisi telaah kegiatan untuk persetujuan atau penolakan atas proposal yang diajukan oleh satuan pendidikan. Pemberian izin kegiatan dengan durasi kegiatan 1 kali 24 jam. Kemudian melakukan monitoring dan evaluasi. Setelah itu menerbitkan rekomendasi kegiatan outing class dengan durasi waktu penyelenggaraan lebih dari 1 kali 24 jam. Kemudian menerbitkan rekomendasi penegakan kepatuhan integritas. Disdibut Jateng ini tentu kewilayahannya di seluruh wilayah Provinsi Jawa Tengah untuk melakukan monitoring dan evaluasi, kemudian mengkoordinasikan pelaksanaan tugas tim penilai kelayaan kegiatan yang ada di Cabdin, kemudian penegakan kepatuhan integritas. Artinya sesuai dengan prinsip-prinsip yang tadi kami sampaikan di depan. Tim penilai kelayaan, ini tim yang dibentuk oleh cabang dinas. Tim penilai kelayaan berkedudukan di tingkat provinsi, beranggotakan OPD pemangku kepentingan terkait, bertugas melakukan penilaian kelayakan permohonan izin outing class dengan usulan durasi waktu kegiatan lebih dari 1 kali 24 jam. Oh mohon maaf, ini yang tingkat provinsi. Jadi saya ulangi, tim penilai kelayakan berkedudukan di tingkat provinsi, beranggotakan OPD atau pemangku kepentingan yang terkait, bertugas melakukan penilaian kelayakan permohonan izin outing class dengan usulan durasi waktu kegiatan yang lebih dari 1 kali 24 jam. Kemudian untuk penyedia jasa agen perjalanan, ini perlu ada fakta integritas yang berisi tidak ada markup harga, kemudian ada jaminan keselamatan atau asuransi, dan kesediaan untuk dilakukan audit. Kemudian tentu menyusun proposal penawaran yang diberikan kepada satuan pendidikan. Berikutnya Bapak Ibu terkait dengan tugas-tugas pada masing-masing tahapan ini atau jenjang. Yang pertama di tingkat satuan pendidikan, ini kurang lebih sama dengan yang tadi kami sampaikan. Kemudian untuk cabang dinas, kajian proposal juga sudah kami sampaikan tadi di atas. Disdibut Jateng ini tadi sudah sama dengan slide yang ditayangkan sebelumnya, hanya ini beda penampilan saja ini Mas. Nah kemudian terkait dengan pertanggungjawaban atau akuntabilitas. Satuan pendidikan wajib menyusun laporan pertanggungjawaban outing class sekurang-kurangnya memuat anggaran, itu meliputi kesesuaian perencanaan pembiayaan dengan penggunaan anggaran. Kemudian yang kedua, program itu tinjauan kegiatan terhadap keberhasilan tujuan yang telah ditetapkan. Kemudian hasil ini keberhasilan pelaksanaan kegiatan outing class dalam peningkatan kualitas pembelajaran. Ini pertanggungjawabannya.
Kemudian terkait dengan alur perizinan kegiatan outing kelas, ini tingkat satuan pendidikan setelah menyusun proposal kegiatan, mengajukan permohonan izin kegiatan ke cabang dinas. Selanjutnya cabang dinas melakukan penilaian proposal kegiatan, kemudian pemberian izin kegiatan durasi 1 kali 24 jam, dan rekomendasi kegiatan durasi lebih dari 1 kali 24 jam. Kemudian tim penilai kelayaan ini di tingkat provinsi tadi, penilaian usulan kegiatan durasi lebih dari 1 kali 24 jam, rekomendasi usulan kegiatan durasi lebih dari 1 kali 24 jam. Mas coba dicek kalimat yang di cabang dinas poin terakhir dengan tim penilai kelayakan. Mohon maaf Bapak Ibu. Ini cabang dinas memberikan rekomendasi kegiatan durasi untuk lebih dari 1 kali 24 jam. Ya. Kemudian tim penilai kelayakan ini juga rekomendasi usulan kegiatan durasi melebihi dari 1 kali 24 jam. Ini apa namanya? Sama ini, Mas. Kalau tadi di Capdin itu untuk pemberian izin 1 kali 24 jam, maksudnya kegiatan rekomendasinya ya juga yang 1 kali 24 jam. Kemudian yang di tim penilai kelayaan ini yang lebih dari 1 kali 24 jam. Nanti betulkan ya. Nah, kemudian Disdikbud provinsi ini nanti memberikan izin kegiatan durasi yang lebih dari 1 kali 24 jam. Jadi kegiatan yang lebih dari 1 kali 24 jam ini izinnya ke tingkat Provinsi Jawa Tengah. Selanjutnya terkait dengan pelaporan, monitoring, dan evaluasi. Monitoring merupakan proses pengumpulan dan analisis informasi berdasarkan indikator yang telah ditetapkan dan dilakukan secara sistematis serta berkelanjutan sehingga keseluruhan tahapan penyelenggaraan kegiatan outing kelas dilaksanakan sesuai dengan pedoman. Kegiatan monitoring dilaksanakan oleh Kepala Satuan Pendidikan, Komite Sekolah, Cabang Dinas Pendidikan Wilayah, dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah. Evaluasi merupakan kegiatan pengumpulan data dan informasi serta pengamatan terhadap keseluruhan terhadap penyelenggaraan kegiatan outing kelas. Evaluasi dilaksanakan oleh Kepala Satuan Pendidikan, Komite Sekolah, Cabang Dinas Pendidikan Wilayah, dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah bertujuan untuk memastikan kesesuaian kegiatan outing kelas dengan tujuan pembelajaran. Pelaporan merupakan proses pengumpulan, memproses, menyimpan, dan menyajikan informasi berbagai hal yang terkait dengan keseluruhan tahapan penyelenggaraan kegiatan outing kelas. Pelaporan kegiatan outing kelas dilaksanakan oleh Satuan Pendidikan Penyelenggara. Nah, demikian Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan terkait dengan terbitnya surat edaran dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah nomor 400.1/09/0303 dan tentu ini ada lampiran dari surat edaran ini yang kurang lebih isinya kurang seperti yang kami tayangkan dalam format PPT tadi.